Hai, selamat datang di Kans TV. Di video kali ini, kita akan membahas seputar fotografi, khususnya cara mengedit sebuah foto pada aplikasi Photoshop CC 2022. Namun sebelum itu, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan Photoshop? Jadi, Photoshop merupakan aplikasi edit foto yang dibuat oleh perusahaan Adobe dan memiliki berbagai macam fitur. Salah satunya kamera raw filter. Fitur ini berfungsi untuk mengedit foto yang berformat RAW untuk mengatur exposure, warna, dan berbagai macam keunggulan lainnya. Tanpa berlama-lama, yuk simak video tutorial yang berikut ini. Oke, langsung saja langkah yang pertama yang harus kawan-kawan lakukan adalah membuka aplikasi Photoshop. Bisa ketik di Start Photoshop. Nah, berhubung saya sudah membukanya, saya bisa mengklik yang ini. Nah, setelah itu kawan-kawan tinggal klik File, lalu pilih Open. Nah, kawan-kawan tinggal pilih foto mana yang akan kawan-kawan lakukan pengeditan. Nah, untuk diketahui bersama, foto yang saya gunakan adalah foto dengan format RAW. Foto tersebut adalah foto mentah dengan segudang pencahayaan dan segudang warna. Nah, jadi ini adalah foto yang akan saya pilih. Lalu kawan-kawan klik Open. Sebelumnya, foto ini sudah pernah saya edit. Ini hasilnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengedit dari foto yang sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama, langkah selanjutnya adalah kawan-kawan tinggal atur di bagian temperatur. Untuk temperatur sendiri, melihat kondisi pencahayaan yang seperti ini dalam foto, saya menggunakan temperatur yang lebih hangat lagi di angka 6150. Berikutnya, saya akan mengatur tintnya. Untuk tint sendiri, saya lebih suka menggunakan angka-angka kecil seperti +2. Lalu, di bagian exposure, saya akan mengaturnya di 0,85. Di bagian kontras biasanya saya atur di belakang atau di akhir. Lanjut ke highlightnya, saya akan mengatur di angka -43. Lalu di shadownya, saya akan mengatur di angka 25. Lanjut ke white-nya, saya tidak terlalu banyak menggesernya, cukup di kisaran -2. Nah, setelah itu untuk black-nya sendiri kita mengatur di -7. Selanjutnya untuk tekstur, clarity, dan dehaze, saya hanya mengatur pada bagian clarity untuk meningkatkan ketajaman foto. Jadi yang lainnya saya abaikan, hanya akan mengatur clarity di +10. Kemudian lanjut bagian curve. Nah, ini cukup penting ya kawan-kawan, karena curve ini mampu mengatur shadow, highlight, kecerahan, namun dalam satu grafik. Beda dengan mengatur shadow, pencahayaan atau exposure dan highlight di basic. Di sini di grafik ini, di curve ini, kawan-kawan bisa mengaturnya lebih dari basic itu sendiri.
Pertama, kita perlu membuat grafiknya. Biasanya saya akan membuat yang pertama itu di titik tengah, di sini, klik, kemudian di sini, klik, lalu di sini, klik. Untuk bagian tengahnya sendiri, saya akan menggesernya ke atas. Nah, di angka 108 inputnya dan outputnya di 125. Lalu saya akan mengatur juga bagian kurva yang di bawah ini. Nah, sekian. Lalu untuk bagian atas ini saya akan menurunkannya sedikit. Nah, sekian. Jika sudah, kawan-kawan bisa lanjut ke tahap yang berikutnya atau di tahap pengaturan detail. Untuk detail sendiri, karena saya menyukai foto yang tajam, jadi saya mengatur sharpeningnya ke arah kanan, yaitu di angka 60. Tak lupa juga untuk radiusnya saya atur menjadi 2, lalu detailnya di angka 45. Nah, karena di sini saya meningkatkan tingkat ketajamannya, otomatis foto ini juga sangat rentan dari noise. Jadi, untuk mengatasi atau mengakali hal tersebut, kawan-kawan juga bisa mengatur noise reduction. Untuk noise reduction sendiri, saya mengaturnya di angka 35. Dan untuk color noise reduction saya biarkan 25. Langkah berikutnya, kawan-kawan tinggal next ke color mixer. Ini bagian yang cukup penting karena mengatur tone dari sebuah foto. Yang pertama, kalian klik tab pada bagian saturation. Di bagian saturation sendiri, yang pertama saya atur adalah warna merah atau red. Rednya sendiri saya tetapkan di angka 20. Kemudian orange-nya sendiri saya atur di kisaran angka 30. Nah, lalu untuk yellow atau warna kuning, karena seperti yang kalian lihat di foto ini, nuansa atau suasana dari foto ini atau ambience foto ini terasa sedikit kuning. Jadi, saya akan turunkan warna kuning itu sendiri menjadi min 30. Nah, warna kuningnya sudah cukup hilang dan fokus pada subjek dari foto tersebut. Lalu, bagian warna green atau warna hijau, saya akan atur sedikit ke kanan plus 8. Lalu, bagian aqua dan blues atau warna biru tidak saya atur atau biarkan di 0. Kemudian masuk ke bagian purple atau warna ungu, kalian bisa atur di kisaran angka min 45. Lanjut ke bagian magenta, kita bisa atur di min 15. Nah, setelah selesai di saturation, kawan-kawan bisa lanjut ke hue. Nah, di hue sendiri untuk rednya kita bisa atur di min 30. Di bagian mulut dari modelnya itu sendiri, saya ingin mengaturnya agak merah sesuai dengan make up dari si model. Jadi saya geser warna merah itu sendiri ke arah kiri untuk meningkatkan kepekatan dari warna merah itu sendiri. Nah, cukup di min 30. Kalau kawan-kawan ingin mengubah warna merah dari lipstick ini menjadi warna coklat atau oranye, kawan-kawan bisa geser ke arah kanan. Nah, seperti ini. Namun ini tidak enak pandang.
Jadi geserlah ke kiri. Lalu bagian orange kita tidak perlu mengaturnya, karena dari foto ini sudah mencakup warna oranye yang cukup banyak. Lalu lanjut ke yellow. Untuk warna kuning atau yellow juga tidak usah kita atur. Kemudian lanjut ke warna hijau atau green. Kawan-kawan bisa atur ke plus 41 supaya ada kesan bahwa ada background di belakang yang mendukung dari foto tersebut. Sedangkan warna aqua dan blue sama seperti sebelumnya, tidak saya atur, dikosongkan saja. Lanjut ke purple atau warna ungu, kawan-kawan bisa atur ke min 21. Untuk magenta sendiri, kalian bisa geser ke min 30. Kemudian lanjut ke tab luminance. Luminance ini sendiri adalah cerah gelapnya warna. Jadi kalian bisa mengatur tingkat kecerahan dan kegelapan warna. Yang pertama untuk warna merah. Di sini berhubung warna merah digunakan pada lipstick dan make up dari subjek, jadi saya akan membuatnya lebih cerah sehingga menggesernya ke arah kanan di kisaran 25. Nah, lalu untuk orange sendiri ini berfungsi untuk mengatur tingkat kecerahan warna oranye itu sendiri dan biasanya berhubungan dengan warna kulit. Coba perhatikan kawan-kawan kulit si model. Apabila saya geser ke kanan, kulit model akan tampak lebih cerah. Sementara apabila kita geser ke kiri, kulit model tampak lebih gelap. Nah, jadi saya putuskan untuk geser ke arah kanan, cukup di angka plus 17. Kemudian untuk yellow saya geser ke kiri min 26. Sementara untuk green saya biarkan 0, aqua saya biarkan 0, blue saya geser ke arah kiri menjadi min 25. Nah, lanjut ke purple saya juga geser ke min 25. Nah, yang terakhir saya geser magenta ke min 35. Apabila sudah, kalian bisa lanjut ke mode color grading. Nah, sebenarnya color grading ini tergantung selera ya, dan penyesuaian dari foto itu sendiri. Apabila warnanya sudah dirasa cukup, kawan-kawan tidak usah mengatur di color grading lagi. Namun apabila kalian ingin berkreasi lagi dan ingin mengotak-atik warnanya, kalian bisa atur. Yang pertama adalah shadow-nya. Biasanya saya akan menggeser ke arah biru Tosca. Nah, untuk bagian ininya saya juga geser sini. Nah, lalu untuk bagian highlightnya saya juga atur. Nah, untuk bagian bawah ini juga saya atur ke kanan. Nah, untuk blendingnya kawan-kawan juga bisa atur. Di sini saya menggunakan blending di angka 60. Sementara untuk balance-nya sendiri saya mengatur di angka 30. Untuk midtones-nya saya tidak atur karena saya rasa ini sudah
cukup pas. Setelah itu, kawan-kawan bisa mengatur optiknya. Usahakan checklist pada remove chromatic aberration untuk menghilangkan RGB yang terjadi karena lensa seperti yang terlihat pada gambar. Lalu kalian juga bisa menceklis use profile correction. Jadi Photoshop ini bisa mendeteksi lensa yang kita gunakan. Photoshop juga bisa mengkoreksi secara langsung atau otomatis ketika diklik checklist pada ini, yang artinya mengkoreksi kekurangan yang dihasilkan oleh lensa. Kemudian, kawan-kawan tidak usah mengatur di bagian geometri maupun efek atau calibration. Namun jika kalian suka dengan vignette, kalian bisa juga mengaturnya. Ini di bagian efek, untuk vignette warna hitam bisa digeser ke kiri, sedangkan vignette warna putih digeser ke kanan. Untuk foto ini saya tidak menggunakannya. Nah, sudah, saya rasa sudah cukup pengeditan foto ini. Maaf, ternyata ada salah satu yang belum kita atur adalah bagaimana cara untuk mengedit ini atau menghilangkan objek yang dirasa cukup mengganggu pada sebuah foto. Oke, saya akan langsung menjelaskannya di tutorial ini. Jadi ketika kalian sudah selesai mengatur warna, pencahayaan, dan lain sebagainya, kalian tinggal klik open. Dan apabila kawan-kawan ingin menyimpan settingan ini, terlebih dahulu kalian bisa klik titik 3 yang di sini, lalu save setting, dan pilih folder yang akan kalian gunakan untuk menyimpan. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja kita klik open untuk mengedit bagian ini. Oke, klik open. Nah, langkah yang pertama, kalian bisa duplicate layer, klik OK, lalu kalian bisa zoom pada objek yang akan dihilangkan. Nah, setelah itu kalian bisa pilih fitur atau tools yang ini, patch tool. Terus kalian bisa gambar menyesuaikan bentuk objek. Nah, jika sudah, kalian bisa menggesernya ke arah atas. Nah, lalu bagian ini juga kalian bisa hilangkan. Nah, lalu di bagian sini, ini juga seperti objek yang cukup mengganggu. Kita bisa juga menghilangkannya dengan cara seperti tadi. Lalu klik patch tool. Tekniknya sama ya kawan-kawan seperti yang tadi. Kalian bisa lakukan secara berulang-ulang sehingga
objek sudah memiliki tingkat kemiripan dengan objek yang ditirukan atau disamarkan. Di sini nanti saya percepat saja supaya menghemat waktu. Nah, jika sudah, kalian bisa zoom out, lalu kalian bisa save dengan cara klik file, save as, lalu pilih foldernya, lalu sebelum save kalian bisa ubah tipe filenya atau format filenya. Nah, untuk Photoshop CC 2022 ini kalian tidak bisa langsung menggantinya di sini, melainkan kalian perlu klik save a copy, baru kalian bisa mengganti format filenya menjadi JPEG. Nah, ketika sudah, lalu klik save dan pilih ukuran atau kualitasnya. Saya di quality 11 sudah, saya rasa sudah cukup, lalu klik OK. Nah, sekian dulu tutorial cara pengeditan foto pada aplikasi Photoshop CC 2022. Bagaimana? Mudah bukan? Apabila kawan-kawan suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar di bawah apabila kalian masih bingung dengan tutorial ini. Dan share video ini ke seluruh akun sosial media kawan-kawan, agar insight baru yang kalian dapat hari ini dapat juga diketahui oleh teman-teman kalian. Dan tentunya jangan lupa subscribe kanal YouTube di bawah ini, agar channel ini lebih berkembang dan dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Sekian, terima kasih. Salam Kans TV.